Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat Jogja Vlog semuanya. Hari ini hari Sabtu tanggal 17 Februari tahun 2024. Saya tidak dalam edisi jalan-jalan berpetualang dengan Daihatsu Zebra Espace kesayangan kami. Tapi kali ini saya berbagi video tentang perawatan yang saya lakukan supaya kendaraan kesayangan ini bisa berjalan dengan baik, tidak banyak masalah, khususnya di pendinginan, karena mobil seringkali overheat kalau kita tidak merawat dengan sebaik mungkin. Teman-teman semuanya, sebenarnya tidak ada masalah dengan radiator saya yang satu play, yang saya putuskan untuk diganti dengan dua play. Tetapi saya berharap ada kinerja yang jauh lebih baik ketika saya menggunakan dua play, dengan asumsi dua play memberikan proses pendinginan di kendaraan jauh lebih baik daripada satu play. Nah, teman-teman bisa melihat rongga di dua play ini jauh lebih banyak daripada yang satu play. Yang di atas itu yang satu play, yang bawah ini yang dua play. Dengan demikian, nanti kalau rongga lebih banyak, otomatis sirkulasi airnya akan jauh lebih maksimal, akan jauh lebih deras, sehingga proses pendinginan yang ada di dalam mesin pun juga akan relatif jauh lebih baik begitu. Nah, teman-teman semuanya, hari ini saya sudah janjian dengan bengkel langganan saya untuk mengganti bahan radiator Daihatsu Espace dari satu play ke dua play. Memang saya sudah order atau pesan ini melalui bapak ini kurang lebih hampir 6 bulan. Setelah dilakukan pencarian, akhirnya mendapatkan bahan yang bagus begitu. Nah, teman-teman semuanya, di proses video kali ini dari awal kita bisa bersama melihat radiator saya dibongkar, radiator Espace dibongkar, kemudian bahan-bahan dilepas, karena bahan-bahan yang ada di satu play tetap dipergunakan untuk modifikasi yang dua play, khususnya yang ada di tutup radiator atas dan tutup radiator yang di bawah itu masih mempergunakan yang lama. Jadi ukurannya juga sama. Tidak ada banyak perbedaan sebenarnya di sini, tetapi dimodifikasi dengan menggunakan bahan yang dua play. Nah, kebetulan kalau radiator lama ini kan bahannya terbuat dari tembaga, sehingga bisa dilas atau dipatri, dilepas kemudian diperbaiki, termasuk bahan-bahan lain seperti ada pipa penghubung dengan selang yang agak keropos, bisa minta tolong juga diganti sekalian. Nah, dengan demikian nanti kalau ini bisa berjalan dengan baik, nah kita atau saya pun sebagai pemilik Daihatsu Zebra Espace akan merasa lebih tenang dan merasa lebih nyaman karena sudah meminimalisir mesin akan overheat atau temperatur akan naik dan seringkali mendidih begitu. Meskipun teman-teman semuanya sampai hari ini kurang lebih 8 tahun lebih ya saya memelihara Zebra Espace putih ini, yang saya putuskan untuk membuat konten di tahun 2024 ini hampir tidak ada kendala dengan air radiator pun atau mesin yang overheat, karena saya pergunakan ini perawatan secara rutin, hampir kurang lebih 2,5 tahun sekali. Itu radiatornya dibersihkan, kemudian dikuras, diganti yang baru, dicari jika ada kendala-kendala yang muncul yang menyebabkan mesin overheat. Sebenarnya mobil ini mobil operasional, teman-teman semuanya. Saya pergunakan untuk mendukung operasional usaha saya. Jadi kalau dibawa bekerja itu kalau rusak kan kita rugi ya, rugi waktu, kemudian biaya. Apalagi kita sangat paham kalau yang rusak itu mesin karena overheat, biaya yang harus dikeluarkan dari gocek pun juga akan relatif lebih mahal untuk perbaikannya. Nah, daripada menimbulkan biaya yang lebih, kalau saya sendiri juga bukan mekanik begitu, hanya paham sedikit lah bagaimana merawat kendaraan. Kemudian saya minta tolong bengkel langganan, dan alhamdulillah ada beberapa bengkel langganan saya yang siap untuk membantu memperbaiki ataupun melihat jika ada kendala dengan kendaraan saya. Nah, teman-teman semuanya, di video kali ini tadi dari awal teman-teman bisa melihat perbedaan dari satu play dan dua play, kemudian pembongkaran radiator,
kemudian pemasangan kembali perangkat-perangkat ataupun bahan-bahan yang ada di radiator, pengetesan radiator diyakinkan atau dipastikan tidak ada kebocoran di sana. Kalau bocor kan repot karena nanti juga akan habis juga airnya. Kemudian kita juga melihat saat dites tidak ada kebocoran, kemudian ada sirkulasi air yang jauh lebih deras ya, lebih maksimal daripada kita mempergunakan yang 1 play. Saya kira logikanya sangat jelas sekali, karena 2 play rongganya lebih banyak, lebih besar, otomatis sirkulasi airnya pun juga akan jauh lebih besar. Nah teman-teman semuanya, perawatan radiator ini salah satu yang bisa kita lakukan untuk menjaga mesin kita tidak terlalu panas atau overheat atau temperaturnya tidak mendidih begitu. Artinya mobil bisa berjalan dengan baik. Dan teman-teman yang memelihara Daihatsu Espas sudah sangat paham kalau kendala-kendala yang muncul di Daihatsu Espas ini kan overheat, mesinnya panas begitu, atau mungkin tidak bisa berjalan cukup jauh karena ya tadi mesinnya sering overheat. Nah, dengan perawatan seperti ini dan kita paham betul karakter dari Daihatsu Espas ini, nanti kita akan menjadi lebih nyaman ketika kita mempergunakan kendaraan-kendaraan seperti ini. Jadi memahami kendaraan seperti karakternya, kelemahannya itu jauh akan menjadikan kita nyaman dan tentu bisa meminimalisir permasalahan teknis yang muncul dari kendaraan ini. Nah, teman-teman semuanya, kalau kita membawa mobil, kita kan tidak mesti atau tidak, kadang-kala tidak memiliki rencana mau pergi kemana. Kadang-kala dekat, kadang-kala jauh, siang ataupun malam hari. Nah, permasalahan dengan kendaraan itu kalau kita pergi jauh, kemudian berada di perbukitan, pegunungan ataupun jalan yang jauh dari pemukiman, kita kan juga akan repot kalau kendaraan itu bermasalah begitu. Apalagi tidak ada bengkel, tidak ada orang di situ. Nah, ini yang sering saya lakukan, karena ketika kita atau saya membuat konten dan agak jauh begitu pun harus siap-siap atau memiliki kemampuan darurat lah untuk mengatasi kendaraan itu. Nah, daripada begitu maksudnya, daripada nanti ada kendala yang luar biasa. Nah, ini teman-teman pengetesannya ya, radiatornya jauh lebih deras nih. Airnya yang muncul dari radiator. Lanjut lagi teman-teman semuanya, daripada kita pusing, kemudian khawatir, stres karena kendaraan rusak, lebih baik dilakukan perawatan dengan sebaik mungkin. Apalagi seperti saya yang hanya paham saja dengan mesin, tapi tidak dalam arti sebagai mekanik ya, yang siap mengganti, siap mengakali. Jadi yang saya pelajari hanya ini rumus-rumus atau mungkin cara-cara ketika nanti posisi dalam keadaan darurat, sehingga tidak bablasan lah kalau kendaraan itu rusak dan kita tetap bisa melanjutkan perjalanan meskipun dengan keadaan yang darurat. Toh juga namanya kendaraan atau mesin, pasti kendala-kendala yang muncul secara teknis itu tidak bisa kita hindarkan. Saya kira sampai di sini dulu teman-teman sharingnya, dan terima kasih sudah bersama dengan Jogja Vlog. Untuk edisi hari ini, edisi menyiapkan kendaraan supaya siap untuk diajak jalan-jalan membuat konten bersama dengan Jogja Vlog. Jangan lupa untuk mendukung kanal YouTube kami dengan cara klik subscribe atau membagikan video ini ke teman-teman semuanya. Semoga bermanfaat. Selamat untuk teman-temanku semuanya yang akan beraktivitas di hari ini. Salam sukses selalu, jaga kesehatan. Semoga semuanya lancar dan hari ini hari yang penuh barokah untuk kita semuanya. Terima kasih, sampai ketemu kembali di video-video berikutnya bersama dengan kami Jogja Vlog. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.